Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan dilakukan penelitian terkait inovasi rekayasa luas permukaan media pembiakan sel melalui metode presipitasi sangat lambat yang diketuai oleh Bapak Profesor Ahmad Fadli STMT PhD dan anggota Bapak Dr. Dimas Pramita Nugraha MSc, Bapak Dr. Febdel Huda STMT dan Ibu Dr. Yalmida Aziz MSI. Salah satu indikator biokompatibilitas hidroksiapatit ditentukan dengan kemampuannya untuk dapat membentuk lapisan mineral tipis menyerupai tulang yang disebut dengan apatit. Apatit terbentuk karena adanya interaksi antara hidroksiapatit dengan sel tubuh manusia. Maka dari itu, akan dilakukan pengujian biokompatibilitas hidroksiapatit secara in vitro di dalam larutan simulated body fluid untuk mengetahui laju pertumbuhan apatit di permukaan hidroksiapatit. Bahan-bahan yang digunakan yakni yang pertama larutan simulated body fluid yang disintesis berdasarkan standar ISO/FDIS 23317 dan hidroksiapatit serbuk yang sudah disintesis dengan menggunakan metode presipitasi. Prosedur pertama yaitu pembuatan larutan SBF dan perendaman sampel. Prosedur pertama dalam pembuatan larutan SBF yaitu penimbangan reagen-reagen yang dibutuhkan yang merujuk pada standar ISO yang dipublis di Jurnal Biomaterial Kokubu dan Takadama tahun 2006. Ini merupakan reaktor pembuatan larutan SBF. Gelas kimia yang berisi ionic water dipanaskan dan diaduk dengan menggunakan hot plate magnetic stirrer dengan temperatur 37 derajat Celcius dan kecepatan pengadukan 300 rpm. Reagen sudah ditimbang dimasukkan satu persatu ke dalam reaktor hingga larut secara sempurna. Selanjutnya ditimbang hidroksiapatit serbuk sebanyak 1 gram dan dimasukkan ke dalam wadah. Larutan simulated body fluid yang sudah disintesis sebanyak 1 liter dan memenuhi standar pH larutan, kejernihan dan tidak adanya endapan diambil sebanyak 80 ml dan kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi sampel. Kemudian wadah ditutup dengan rapat agar tidak ada interaksi antara sampel dengan lingkungan. Kemudian sampel diletakkan di atas hot plate dan dijaga pada temperatur 37 derajat Celcius dan akan dilakukan pengujian pada hari ketiga, hari ke-7, 14, dan 21 perendaman. Berikut adalah dokumentasi pada hari pertama, hari ke-7, dan hari ke-14 perendaman. Selanjutnya pengujian larutan SBF. Yang pertama, pengujian kadar kalsium dalam larutan SBF. Kadar kalsium dalam larutan SBF ditentukan dengan menggunakan metode titrasi kompleksometri. Larutan SBF sebanyak 10 ml dicampurkan dengan 10 ml Aquades, 1 ml buffer pH 10 dan indikator EBT NaCl di dalam airline Mayer. Kemudian sampel dititrasi dengan menggunakan larutan natrium etat yang sudah distandarisasi hingga mencapai titik akhir titrasi yang ditandai dengan perubahan warna dari ungu menjadi biru. Kemudian volume natrium etat yang terpakai dicatat dan konsentrasi kalsium ditentukan. Yang kedua, pengujian kadar fosfat dalam larutan SBF. Kadar fosfat dalam larutan SBF ditentukan dengan menggunakan metode spektrofotometer asam askorbat. Panjang gelombang yang digunakan yaitu sebesar 888 nanometer. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu kalibrasi alat spektrofotometri VIVIS dengan menggunakan Aquades. Aquades dimasukkan ke dalam kuvet hingga tanda batas, kemudian kuvet yang berisi Aquades dimasukkan ke dalam alat spektrofotometri VIVIS dan absorbensi sama dengan 0. Kemudian setelah itu dilakukan pengujian absorbensi pada masing-masing larutan standar dengan prosedur yang sama, yaitu dimasukkan larutan standar dalam kuvet hingga tanda batas, kemudian kuvet yang berisi larutan standar dimasukkan ke dalam alat spektrofotometri VIVIS dan absorbensi yang terukur dicatat. Kemudian dilakukan hal yang sama kepada seluruh larutan standar dan absorbensi pada larutan sampel ditentukan dengan tahapan yang sama. Kemudian setelah didapatkan data absorbensi larutan standar, dibuat kurva kalibrasi untuk menentukan konsentrasi fosfat yang terdapat di dalam sampel. Kemudian yang ketiga, pengujian pH larutan SBF dengan menggunakan pH meter. Tahapan pertama, pemisahan antara HAP serbuk dengan larutan SBF menggunakan kertas saring dan pH larutan SBF diukur dengan menggunakan pH meter per periode pengamatan. Baik, sekian, terima kasih.